Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Masruha dari kelas Kimia C dengan DIM 210603110083. Di sini saya akan meresum materi kimia dasar kinetika kimia. Yang akan kita bahas di sini itu tentang apa itu kinetika kimia, kemudian tentang laju reaksi, hukum laju reaksi, model tumbukan, juga orde reaksi. Nah, kinetika kimia. Apa itu kinetika kimia? Yaitu seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Artinya kalau dalam kimia fisika, kinetika kimia ini mempelajari tentang ilmu kecepatan laju reaksi. Analisis terhadap pengaruh berbagai kondisi reaksi terhadap laju reaksi itu memberikan sebuah informasi mengenai mekanisme reaksi dan juga keadaan transisi dari suatu reaksi kimia tersebut. Selanjutnya kita ke persoalan laju reaksi. Nah, di slide ini ada 4 ya. Ada pengertian laju reaksi, faktor yang mempengaruhi, konsep laju reaksi, dan juga hukum laju reaksi. Kita ke pengertian laju reaksi dulu. Nah, dalam laju reaksi itu artinya mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu, yang biasanya kalau dalam jumlah zat itu bermacam-macam, ada gram, mol, atau konsentrasi. Nah, sedangkan satuan waktu itu misalkan detik, menit, jam, hari, ataupun tahun. Biasanya produk dalam laju reaksi itu bernilai plus dan produknya reaktan itu bernilai min. Nah, sedangkan dalam reaksi kimia itu banyak digunakan zat kimia yang berupa larutan atau berupa gas dalam keadaan tertutup, sehingga dalam laju reaksi digunakan satuan konsentrasi atau molaritas. Kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4 ya. Yang pertama, luas kontak. Sebentar. Luas kontak artinya semakin besar luas kontak maka reaksi tersebut akan lebih cepat. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan ini pada umumnya akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi reaksi diperbesar. Nah, apabila zat yang konsentrasinya besar tersebut maka mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Begitu juga dengan partikel yang tersusun rapat, maka akan lebih sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya agak renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar. Jadi bisa disimpulkan jika semakin tinggi konsentrasi reaksi maka semakin banyak atau semakin cepat. Yang ketiga, suhu reaksi. Suhu reaksi atau temperatur itu setiap partikel selalu bergerak. Nah, jadi dengan menaikkan temperatur maka energi gerak atau energi kinetik partikel tersebut bertambah, sehingga tumbukan akan lebih sering terjadi. Dengan frekuensi tumbukan yang semakin besar maka kemungkinan akan terjadi tumbukan efektif yang mampu menghasilkan reaksi juga akan semakin besar. Apabila zat yang energi potensialnya kecil, maka jika bertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan yang efektif. Hal ini terjadi karena zat tersebut tidak mampu melampaui energi aktivasi. Maka caranya adalah dengan menaikkan suhu. Dengan menaikkan suhu, hal ini dapat memperbesar energi potensial, sehingga ketika bertumbukan itu akan menghasilkan zat tersebut. Yang terakhir adanya katalis. Katalis itu merupakan suatu zat yang fungsinya untuk mempercepat reaksi ya. Jadi ketika energi aktivasi tersebut menurun, maka zat dalam suatu reaksi tersebut akan ditambahkan oleh katalis ini, maka reaksi akan mudah terjadi.
Hal ini disebabkan karena zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Nah, selanjutnya tentang konsep laju reaksi. Ini sama seperti pengertiannya laju reaksi ya. Bisa dibaca, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi atau bereaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk persatuan waktu. Nah, ini rumusnya ya, bisa kita lihat. Misalkan A ini sebuah reaktan dan B ini sebuah produk. Ini rumus laju reaksinya ya. Kemudian bedanya laju reaksi sama kinetika kimia itu apa? Kalau kinetika kimia ya, itu mempelajari tentang kecepatan dan juga laju. Nah, sedangkan laju reaksi sendiri ini lebih ke mengukur berapa kecepatannya, seperti itu. Kemudian hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi ini pengukuran lajunya bisa dengan secara percobaan, yang mana menyatakan laju dalam konstanta dan laju konsentrasi reaktan. Nah, hukum ini dapat digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi. Nah, kita akan setelah ada hukum ini, nanti kita akan ke order. Bisa dilihat di sini, ini reaksi umum dalam laju reaksi, dan ini ketetapan rumus hukum laju reaksi bisa dinyatakan dalam mol. Dan untuk fase gas, maka satuan tekanannya itu atmosfer, milimeter merkurium, dan pascal. Satuan waktu seperti yang saya bilang tadi, tergantung apa reaksi tersebut cepat atau lambat. Kita ke model tumbukan. Model tumbukan atau teori tumbukan ini itu laju reaksi yang dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan dan temperatur. Dapat dijelaskan dengan model tumbukan tersebut, yaitu bahwa molekul harus bertumbukan supaya terjadi reaksi. Semakin banyak jumlah tumbukan per detik, maka semakin besar juga laju reaksinya. Apabila konsentrasi molekul reaktan besar, maka semakin meningkat juga tumbukan yang akan menyebabkan naiknya laju reaksi. Demikian juga sesuai dengan teori molekular kinetika, yang temperatur yang meningkatkan dapat menyebabkan molekul bergerak lebih cepat, bertumbukan dengan energi yang lebih besar dan sering, sehingga laju reaksinya meningkat. Sedangkan tumbukan yang efektif itu tumbuhan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan zat yang bereaksi. Nah, sebelum suatu tumbukan ini terjadi, partikel pasti memerlukan suatu energi minimum, atau kita kenal dengan energi aktivasi. Karena energi aktivasi ini merupakan energi minimum yang diperlukan dalam berlangsungnya suatu reaksi. Contohnya antara hidrogen dan oksigen akan menghasilkan air atau H2O. Kemudian, nah, setelah hukum laju reaksi, karena hukum ini juga mempengaruhi order reaksi ya, kita akan bahas ke order 0, order 1, dan order 2. Nah, ini order reaksi. Order reaksi itu seperti ini rumusnya: A plus B, C plus D, sama aja ya, dengan persamaan lajunya V sama dengan K A kali B Y. Ini yang artinya V itu laju reaksi, K konstanta atau tetapan laju reaksi, kemudian A ini molaritas atau konsentrasi awal ini, sedangkan B konsentrasi awal zat dari zat B. Ini zat A, ini zat B. Nah, kalau X, Y ini, X sebagai order reaksi,
terus Y juga sebagai order reaksi. Tapi A terhadap X dan B terhadap Y, gitu ya. Nah ini X dan Y adalah order atau pangkat konsentrasi reaksi masing-masing antara A dan B. Jadi ini X merupakan pangkat dari A ya, kemudian Y merupakan pangkat dari B terhadap persamaan hasil reaksi. Sementara yang disebut order reaksi itu keseluruhan atau penjumlahan order setiap reaksi. Contoh yang berarti nilainya adalah X plus Y. Order reaksi biasanya adalah suatu bilangan bulat positif sederhana, meskipun ada yang bernilai 0, 12, atau bilangan negatif lainnya. Gitu. Untuk lebih jelasnya nanti akan dibahas ke video kedua karena membahas tentang soal-soal. Nah, order 0. Order 0 atau order reaksi 0 ini merupakan suatu reaksi yang dikatakan berorder 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi ini tidak mempengaruhi laju reaksi. Jadi bisa kayak gini rumus strukturnya. Nah, karena dia 0. Bila diplot konsentrasi suatu reaksi sumbu X dengan laju reaksi V, maka seperti ini grafiknya. Kita ke order 1, yaitu terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Jadi contohnya, nah gini, sebagai contoh, bila konsentrasi reaksi dilipat 2 kan, maka laju reaksi akan menjadi 21 sama dengan 221 dan 2 kali lipatnya. Nah, bila diplot akan berbentuk kurva seperti ini. Maaf, kepencet ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya. Kita lanjut ke order 2, yaitu suatu reaksi yang disebut berorder 2 jika salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi. Jadi yang tadi rumus awal order reaksi tadi itu ya seperti ini. Jika digambarkan dalam bentuk kurva order 2 itu seperti ini. Ini konsentrasinya. Oke. Lanjut ke waktu paruh. Jadi order reaksi itu nggak sepenuhnya full ya, tapi juga ada waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Yaitu waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah. Jadi kita bisa jadiin ke setengah. Setengah dari konsentrasi mula-mula waktu paruh order 1. Ini tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan ya. Kemudian di order 0 persamaan lajunya V sebagai laju reaksi, K tetapkan laju reaksi, A ini molaritas atau konsentrasi awal, maaf, dan 0 artinya dia berorder 0, tidak punya gitu ya. Hubungan konsentrasi dengan waktu sebagaimana rumus ini, A angkat 0 kurangi A angkat T, dimana AT sama dengan ini itu adalah konsentrasi reaksi pada waktu T, sedangkan A0 ini konsentrasi pada reaksi awal. K merupakan konstanta dan T merupakan waktu. Kemudian kita ke waktu paruh order 0. Nah, dari persamaan laju dan juga hubungan konsentrasi dengan waktu, sehingga didapat untuk mengetahui waktu paruh dapat dinamakan dengan T1 atau 2T1 atau 2, yakni waktu yang diperlukan ketika AT ini 12. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan persamaan di atas.
yang artinya jika perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju, maka waktu paruhnya A0 atau apakah? Order 1. Persamaan lajunya juga sama ya. Hubungan konsentrasinya dengan waktu seperti ini bisa dilihat. Kemudian waktu paruhnya T12 sama dengan 0,693 K, T12 sama dengan 0,693 K. Sama kayak ini ya. Sehingga untuk mengetahui waktu paruh dari order 1 ini juga dilambangkan dengan yang sama seperti ini, yakni waktu yang diperlukan ketika AT ini sama dengan 12. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan ini, ke persamaan hubungan ini. Nah, jadi nanti akan ketemu separuh waktu. Begitu juga pada order 2, persamaannya juga agak beda ya, karena dia berorder 2. Hubungan konsentrasinya dengan waktu seperti ini bisa dinamakan dengan rumus ya. Nah, untuk waktu paruhnya itu rumusnya seperti ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang salah kata ketika menjelaskan, ketika dalam penyampaian saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.